sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang berada di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saat ini pandemi COVID-19 masih kita alami, sehingga mengharuskan kita tetap tinggal di rumah untuk memutus mata rantai penularan virus ini. Namun demikian, dalam kondisi seperti itu, jemaat kita melalui majelis tetap berusaha untuk melakukan layanan ibadah hari Minggu melalui IT. Oleh karena itu, saudara-saudara, silakan mari kita mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman dari rumah masing-masing. Dan kita memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Silakan dan selamat beribadah. Tuhan menyertai kita semuanya. Saudara-saudara, dalam ibadah ini kita melakukannya layaknya kita lakukan di gereja, dan juga kita ada persembahan syukur. Sebagaimana biasanya kita memberikan persembahan syukur dengan ada 4 pundi. 4 pundi pertama untuk kas jemaat, pundi kedua untuk dana am yang akan kita setorkan ke BPS, dan pundi ketiga untuk diakonia, dan pundi keempat untuk dana saling membantu. Dan untuk penyampaian pundi ini ada 2 alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa langsung ditransfer melalui rekening disertai keterangan dari kita masing-masing untuk peruntukannya. Dan yang kedua bisa diserahkan langsung ke sekretariat gereja setiap hari kerja atau diserahkan kepada koordinator sektor. Nah, saudara-saudara, beberapa peserta jemaat juga sudah dikirimkan dalam bentuk hard copy. Silakan dibaca. Ada di antaranya saudara-saudara kita yang masih di dalam kelemahan tubuh yang perlu kita doakan bersama. Juga saudara-saudara kita dalam kondisi seperti ini juga tetap Tuhan memberikan berkat. Kita bisa bersyukur bersama-sama. Juga kegiatan-kegiatan pelayanan, siapa yang akan bertugas dan lain-lain sebagainya terdapat di dalam warta jemaat itu. Demikian saudara-saudara, kiranya Tuhan yang akan menuntun kita untuk tetap beribadah dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan memulai ibadah kita, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menghampiri hadirat kekudusan-Mu. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kondisi pandemi COVID-19. Engkau memelihara hidup kami bahkan saat ini ya Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Olehnya itu ya Tuhan, datanglah, tuntun kami, pimpin kami yang akan mengambil tugas pada saat ini. Khususnya Bapak Pendeta yang akan memimpin dan menaburkan firman-Mu. Engkau mengurapi sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Demikian juga kami semuanya yang mengangkat pelayanan ini. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Engkau mau datang melawat mereka sehingga boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh konsentrasi hanya kepada Tuhan. Dan Engkau memberikan hikmat sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan semata. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Roh Kudus sudah menggerakkan kita
untuk menyembah Tuhan di hadapan hadirat-Nya yang kudus. Dalam kondisi seperti sekarang ini, Sang Penolong yaitu Yesus Kristus hadir untuk melepaskan kita. Di dalam kemenangannya atas maut, kita beroleh selamat dan menjadi manusia baru yang kudus dalam darah-Nya. Penyertaannya tidak pernah berkesudahan menyertai perjalanan hidup kita. Walau seringkali Yesus yang hadir dengan damai sejahtera-Nya tidak kita kenal. Dengan tema hidup kudus sebagai manusia yang ditebus, kita dituntut untuk selalu hidup kudus dalam kata dan perbuatan, sehingga dengan iman kita dibenarkan dan dijadikan sebagai anak-anak tebusannya. Mari berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Tabu Gereja. Ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam pada kamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Mari kita bersama-sama bermazmur untuk Tuhan dengan mengucapkan Mazmur 116 bait pertama sampai baitnya yang ke-19 secara berparasan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kelukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku.
sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup, Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. aku ini berkata di dalam kebingunganku, Semua manusia pembohong. bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka di dalam kenanganku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan. akan membayar nasarku kepada Tuhan. Di depan seluruh umatnya. Di pelataran-Mu Tuhan, di tengah-tengah. Ya Yerusalem, haleluya. Andai ku punya banyak lidah. Bersama-sama akan mendengarkan perintah untuk mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekalipun diriku
Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, sadar atau tidak, kita sering hilang, kita sering melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ada kesempatan bagi kita pada hari yang dikuduskan Tuhan hari ini untuk datang dengan rendah hati mengaku dosa kita, seraya kita mendengarkan berita pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui jalan pikiran dan tindakan kami yang jahat. Tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi dalam pandangan matamu. Kami sadar bahwa kami sungguh berdosa kepadamu. Sudilah kiranya mendengar doa kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Hapuskanlah segala pelanggaran kami. Amin. Hapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saatnya diberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Injil Matius pasal 5 ayat 24 sebagai nats persembahan berkata, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Sambil pundi diedarkan, kita mengangkat pujian, Ku beri persembahan. Sambil
Ya Tuhan, semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu, kami merendahkan diri ya Tuhan, menengadahkan tangan ke atas, menyerahkan persembahan hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan hak umat-Mu ini, bagaikan dupa yang harum, agar dapat dipergunakan untuk gereja-Mu, untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sebagai persembahan padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali untuk mempersiapkan hati kita memasuki dalam pelayanan firman Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian pembacaan secara leksionari. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 sampai 40.
Pembacaan yang kedua yang merupakan bahan utama kita dari pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25, dan bacaan yang ketiga dari Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Tapi sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mohon pimpinan Roh Tuhan. Kita berdoa. Sadar ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Itulah yang akan menjadi panduan dan pegangan hidup kami untuk menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Kami tidak mampu menjangkau sejauh firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kami semua, sehingga baik hamba-Mu ini pun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing akan menikmati firman-Mu dengan baik, benar dan tepat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang
menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, dan itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Hosiana. Pembacaan kita yang ketiga dari Injil Lukas pasal 13 pasal 24 ayat 13 sampai 35. Jemaat saya undang berdiri. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing yang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh
bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Amin. Amin.
Selamat berjumpa kembali hari Minggu dalam ibadah bersama di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada. Minggu pagi ini kita bersama-sama akan kembali menghayati dan mendengarkan uraian firman Tuhan dalam sorotan tema hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita baru-baru saja memperingati dan merayakan dua momen penting Hari Raya Gereja, yaitu Jumat Agung atau Hari Kematian Tuhan Yesus, dan Hari Paskah atau Hari Kebangkitan dan Kemenangan Kristus. Makna penting dari kedua momen Hari Raya Gerejawi ini adalah hendak mengingatkan kita tentang makna penebusan atau pengampunan. Maksudnya di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita manusia yang berdosa, kita manusia yang penuh dengan noda, kini dibebaskan kembali. Dosa dan kesalahan manusia karena melawan perintah Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus kini dipulihkan kembali. Ini yang Rasul Petrus katakan dalam bacaan kita tadi. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, yaitu Adam dan Hawa. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Darah yang sama dengan darah anak domba yang tak bercacat. Ayat 18. Nah, tujuan dari penebusan ini, kata Rasul Petrus di dalam ayat sebelumnya, di ayat yang keempat, adalah tidak lain agar kamu menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat lain, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ini adalah anugerah Tuhan. Maksudnya di sini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah bahwa keselamatan itu diberikan Tuhan kepada manusia, kepada kita secara cuma-cuma. Itulah
anugerah. Kita hanya boleh menerimanya karena kasih karunia, sola gratia. Ada yang mengatakan anugerah itu adalah gratis. Artinya sesuatu yang diberikan kepada manusia atau sesuatu yang diberikan kepada siapapun tanpa ada upaya, tanpa ada usaha manusia sedikit pun, tetapi yang kemudian ia dapatkan. Memang saudara-saudara, keselamatan itu diberikan kepada manusia, diberikan kepada kita hanya oleh anugerah, sola gratia. Akan tetapi itu tidak mungkin orang memilikinya jika ia tidak mengamininya. Orang tidak mungkin akan memilikinya jika ia tidak percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, perlu ada iman atau sola fide. Kita menerima anugerah atau kita dibenarkan hanya oleh anugerah sola gratia. Tetapi kita juga perlu meresponnya dengan iman. Tidak mungkin tanpa percaya, sola fide. Jadi anugerah yang telah kita terima itu harus direspon dengan iman. Kalau kita sudah menerima keselamatan sebagai anugerah dari Tuhan, maka anugerah itu perlu mendapat respon iman dari kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sola gratia yang diikuti oleh sola fide itu akan menjadikan kita sola Yesus, kata orang Toraja. Artinya akan membuat kita hidup bersama dengan Yesus. Darah Yesus yang mengalir di dalam diri kita karena kita percaya kepadanya, itu akan memberikan kita identitas baru yang menyebabkan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah atau sebagai orang yang telah ditebus dari darah Yesus, sebagai konsekuensi iman kita, kita harus mencerminkan hidup seperti Kristus. Karakter Kristus harus menjadi karakter kita setiap hari. Sebagaimana Kristus kudus, kita pun harus kudus. Kekudusan hidup kita harus terlihat dan harus nampak dalam sikap hidup kita sehari-hari. Hidup kudus artinya
hidup mengkhususkan diri. Hidup membedakan diri dari yang lain. Itu arti kata kudus yang diterjemahkan dari kata kados. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam hidup sehari-hari, anak-anak Tuhan harus tampil beda. Orang-orang Kristen harus tampil beda dari yang lain. Kalau orang lain suka korup, maka orang Kristen tidak. Kalau anak-anak yang lain gemar atau suka minum minuman keras, suka minum alkohol, suka mengkonsumsi narkoba, anak-anak Tuhan say no to drugs. Anak-anak Tuhan harus mengatakan tidak untuk narkoba. Itu menunjukkan kekudusan kita sebagai keluarga Allah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita hidup kudus bukan supaya kita selamat, tetapi kita hidup kudus karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita mengisi hidup ini. Kita mengisi hidup yang Tuhan karuniakan setiap hari dalam kekudusan. Kekudusan yang kita praktekkan tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Kekudusan yang kita praktekkan tidak boleh hanya sebatas di rumah-rumah ibadah. Ada tempat-tempat di mana kita sering berkumpul menyebut nama Tuhan. Di gereja, kadang kita teriak-teriak dengan menyebut darah Yesus. Tetapi kemudian ketika kita keluar gereja, kita berubah menjadi darah ular. Mengisap darah orang lain, mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Jadi saudara-saudara, hidup kudus adalah hidup yang harus kita praktekkan. Hidup kudus adalah hidup yang kita harus praktekkan secara holistik, yaitu satunya kata dan perbuatan. Satunya apa yang kita ucapkan, apa yang kita ungkapkan, dengan apa yang kita lakukan. Itu hidup kudus. Kita semua adalah orang-orang yang telah ditentukan
adalah orang-orang yang telah diselamatkan melalui karya Kristus. Kekudusan kita itu adalah hal yang paling penting untuk memperlihatkan ciri khas kita sebagai orang-orang yang telah ditebus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, sumber segala pengharapan kami. Kami adalah orang-orang yang patut bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menebus kami, menebus bukan dari barang fana, tetapi dengan darah-Mu yang kudus. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Dan biarlah keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami boleh pertahankan dengan baik. Yang kami dapatkan dalam kekudusan kami sehari-hari sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus dan selamatkan. Terima kasih firman-Mu yang telah mengingatkan kami lagi bagaimana kami tampil dalam kehidupan keseharian kami untuk mencerminkan kekudusan kami sebagai anak-anak tebusan-Mu. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan tahu, Tuhan melihat keadaan kami masing-masing, khususnya seluruh jemaat-Mu, jemaat keramat yang saat ini sedang bergumul sama seperti saudara-saudara kami yang lain, bergumul karena kondisi pandemi COVID-19 yang memberi rasa takut bagi kami. Tuhan, kami terus mempercayakan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus memberikan rasa aman bagi kami, sehingga sekalipun kami berada di tengah-tengah penularan COVID-19, tetapi kami tetap kuat, sehat, karena Tuhan tetap dan terus memberikan keadaan imun bagi kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita karena sakit penyakit, pada orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami
yang terserang oleh virus COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di berbagai rumah sakit, baik di dalam maupun di luar negeri. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan tangan kasih-Mu Kau terus menyatakan pertolongan bagi setiap orang yang menaruh harap kepadamu. Ya Tuhan, harapan kami, pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami diizinkan kembali untuk dapat menikmati persekutuan bersama seperti sedia kala. Tuhan, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang dipengaruhi dalam keberadaan hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, mempengaruhi ekonomi keluarga. Juga banyak orang. Tuhan, kami terus berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami, membiarkan orang-orang yang percaya kepadamu kelaparan dan tidak dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu kami terus berdoa, kiranya Engkau terus mengawal semua umat-Mu, khususnya warga jemaat Keramat, dalam kondisi dan keadaan mereka masing-masing. Engkau mencukupkan dan Engkau menyediakan semua apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang-orang yang dekat dengan kami, orang tua kami, sanak saudara kami, istri, suami, dan anak cucu kami yang saat ini sedang berjauhan dengan kami dimanapun karena kondisi-kondisi tertentu, karena pekerjaan, karena studi. Sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, biarlah kasih-Mu akan terus hadir di tengah-tengah keberadaan mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua pekerjaan dan pelayanan di dalam jemaat-Mu. Walaupun dalam kondisi seperti ini, biarlah Tuhan mengizinkan kami, para hamba-hamba-Mu, untuk terus bekerja dan melayani Tuhan dan sesama kami dalam kepastian bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan karena itu kami berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan ibadah yang akan berlangsung. Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan jemaat-Mu dalam kondisi dan keadaan mereka untuk menguatkan mereka, sehingga dalam kondisi dan keadaan apapun mereka tetap meluangkan waktu mereka untuk duduk bersekutu dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Mereka adalah wakil Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka
untuk memberikan petunjuk dan mendatangkan shalom bagi masyarakat bangsa kami. Sehingga sekalipun kami berada dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, oleh pimpinan dan petunjuk Tuhan, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami semua, bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja Tuhan dengan seluruh tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Secara khusus bagi gereja Toraja, Engkau berkati. Biarlah gereja Toraja tetap dan terus eksis untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah lingkungan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu, pemeliharaanmu yang Kau telah nyatakan bagi kami semua. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan usia masing-masing 1 tahun lagi sepanjang pekan ke depan. Biarlah mereka dapat bersuka cita karenanya dan mereka terus boleh menaikkan syukur hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput kita berdiri dan sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, maka dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari pertama Petrus pasal 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara-saudara, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah percaya kepada Tuhan sebagai tanda hidup baru.
Kami siap ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah akta liturgi yang telah kita lama dalam ibadah minggu saat ini. Mari kita naikkan pujian, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.